Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rili Santika dengan NIM 4215278 dari Prodi PGMI semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Saripudin MPDI. 1. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Sesuai dengan standar nasional pendidikan dan struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. 3. Silabus, pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu. A. Silabus adalah merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. B. Pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu merupakan profil utuh mata pelajaran dan pengembangan muatan mata pelajaran menjadi pembelajaran tematik terpadu yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran, pengertian, prinsip, kompetensi inti, dan kompetensi dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang budaya sekolah. 4. Perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. 5 kompetensi inti terdiri atas kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti atau KI adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai landasan untuk mengembangkan kompetensi lainnya. Terdapat 4 kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. 1. Kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti sikap spiritual berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan sikap ruhiyah, moral, dan etika. Beberapa contoh sikap spiritual yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain rasa syukur, rasa empati, rasa ikhlas, kejujuran, dan kesetiaan. 2. Kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti sikap sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Beberapa contoh sikap sosial yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain kesadaran, tanggung jawab, rasa toleransi, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. 3. Kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti pengetahuan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami pengetahuan ilmiah dan informasi yang diperoleh. Beberapa contoh pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain pengertian dasar matematika, sains, sastra, dan bahasa, serta pemahaman terhadap konsep-konsep sosial dan sejarah. 4. Kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti keterampilan berkaitan dengan kemampuan peserta didik
dalam mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain kemampuan berpikir kritis, kreatif, berinovasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. 6. Perspektif kurikulum merdeka. A. Kurikulum merdeka ini dikenal dengan nama kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. B. Kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. C. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. D. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. E. Kurikulum merdeka adalah kurikulum hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024. 7. Kurikulum merdeka sebagai kurikulum operasional di satuan pendidikan. A. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. B. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. C. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. D. Intrakurikuler, berisi muatan atau pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Untuk SMK, mata pelajaran dan konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan beserta dunia kerja dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema keberkerjaan dan budaya kerja, sehingga namanya menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. 8. Struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler, 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proporsi beban belajar 20% per tahun. 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran atau CP. 2. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. 9. 6 elemen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif.
10. Di antara regulasi dan aturan terkait penerapan kurikulum merdeka: A. Permendikbudristek nomor 262 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. B. Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. C. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. D. Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. E. Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. F. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Kemendikbudristek nomor 008/HKR 2022 tentang capaian pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SMK pada kurikulum merdeka. G. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Kemendikbudristek nomor 009/HKR 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Terima kasih.